Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ervina. Di sini aku akan membahas tentang metode harga pokok proses dalam praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Apa sih metode harga pokok proses sendiri? Nah, ketika kalian sudah mempelajari metode harga pokok pesanan, di mana metode harga pokok pesanan ini berkaitan dengan pengumpulan biaya produksi pada suatu perusahaan manufaktur. Nah, begitu juga dengan metode harga pokok proses ini. Nah, metode proses ini merupakan salah satu metode pengumpulan biaya produksi yang dipergunakan dalam akuntansi perusahaan manufaktur, khususnya bagi perusahaan yang memproduksi produk secara massal. Contohnya seperti pabrik dari teh botol sosro, pabrik Pocari Sweat, pabrik dari Indomie. Nah, itu semua mereka menggunakan metode harga pokok proses karena produksi yang dilakukan secara massal. Nah, hal ini juga dengan karakteristik dari metode harga pokok proses sendiri, di mana yang pertama, produksi yang bersifat terus-menerus. Kedua, bertujuan untuk mengisi pasar. Jadi, tujuan produksi dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses ini, produknya ini ditujukan untuk mengisi pasar. Nah, jadi tidak menunggu pesanan seperti pada metode harga pokok pesanan. Nah, yang ketiga adalah produk yang memiliki standar yang sama. Coba deh kalian lihat produk Indomie antara Indomie goreng satu dengan Indomie goreng yang lainnya ketika kalian beli di Alfamart ataupun di Indomaret. Apakah mereka memiliki kualitas yang berbeda? Tentu tidak, karena di Indomie sendiri, perusahaan pasti sudah memiliki standar tersendiri dalam memproduksi produknya. Sehingga meskipun kita membeli pada agen-agen dimanapun, kita akan memperoleh kualitas dan komposisi yang sama, karena mereka sudah menerapkan standar yang sama pada proses produksinya. Nah, yang keempat, biaya yang terjadi bersifat homogen. Karena dalam proses produksi di metode harga pokok proses ini dilakukan secara bersamaan. Karena produknya yang sama, biaya juga akan bersifat homogen. Nah, yang kelima adalah biaya dibebankan pada setiap unit produk. Jadi ketika di metode harga pokok pesanan kalian menghitung biaya ini sesuai dengan pesanannya berapa, kemudian kualitasnya seperti apa, permintaan dari customernya. Nah, sedangkan di metode harga pokok proses ini, biaya yang diperhitungkan adalah biaya per unit, karena penjualannya nanti juga akan dilakukan secara per unit. Nah, kemudian pengumpulan biayanya. Nah, pengumpulan biaya dari metode harga pokok proses ini dikumpulkan setiap akhir periode, tentu berbeda dengan apa yang kalian pelajari di metode harga pokok pesanan. Nah, maka mari kita lihat perbedaan dari metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Nah, di sini sudah ada metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama adalah periode pengumpulan biayanya. Nah, ketika di metode harga pokok pesanan itu dihitung setiap pesanan selesai. Nah, sedangkan di harga pokok proses sendiri ini, pengumpulan biaya dilakukan setiap akhir periode. Kemudian yang kedua, berdasarkan perhitungan harga pokok. Nah, harga pokok pesanan biayanya ini diperhitungkan sesuai dengan pesanan yang diterima. Semisal ketika kalian menerima customer dengan 5 unit pesanan. Nah, maka biaya yang diperhitungkan adalah sesuai dengan 5 unit yang mereka pesan itu. Nah, sedangkan di harga pokok proses, ketika kita memproduksi 1000 unit produk, nah, yang diperhitungkan nanti itu dibagi. Jadi kita akan menentukan harga pokok produk di setiap unitnya itu berapa. Sehingga ketika kita memperhitungkan biaya produksi, itu kita harus membagi dengan total unit yang kita produksi sehingga kita dapat menemukan harga pokok produk di setiap unitnya. Nah, yang ketiga adalah penggolongan biaya. Nah, penggolongan biaya di harga pokok pesanan sendiri membedakan antara biaya langsung dan tidak langsung. Dan harga pokok
menggunakan BOP yang dibebankan. Sedangkan di harga pokok proses tidak membedakan biaya langsung dan tidak langsung. Harga pokok menggunakan BOP yang sesungguhnya karena perhitungan sudah di setiap akhir periode. Nah, kemudian yang keempat proses produksi. Nah, kalau di harga pokok pesanan, karena di sini itu sistemnya pesanan, maka proses produksi disesuaikan dengan pesanan yang masuk. Nah, sedangkan harga pokok proses, karena tujuannya adalah untuk memenuhi pasar, maka proses produksi dilakukan secara massal dan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan di harga pokok pesanan itu bersifat heterogen karena disesuaikan dengan permintaan dari pembeli atau customer. Nah, sedangkan di harga pokok proses itu bersifat homogen seperti Indomie tadi karena kita sudah tahu dan memiliki standar tersendiri untuk produk yang kita produksi. Nah, yang adalah prosedur perhitungan di metode harga pokok proses. Nah, yang pertama adalah mengumpulkan data produksi. Apa saja sih data produksi yang perlu dikumpulkan? Contohnya seperti jumlah unit barang yang ada, kemudian jumlah unit barang yang masuk dalam proses, jumlah unit barang yang sudah selesai, jumlah unit barang yang belum selesai. Nah, itu semua akan diperhitungkan. Maka dari itu, langkah awal yang kita ambil adalah mengumpulkan data-data produksi. Dan juga jangan lupa untuk mengumpulkan data tingkat penyelesaian pada setiap elemen bahan baku, elemen biaya tenaga kerja, dan juga elemen BOP, biaya overhead. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan data produksi, kita akan memperhitungkan UA, unit equivalent, di mana unit equivalent ini didasarkan pada data produksi di perusahaan tersebut. Nah, ketika kita sudah mendapatkan data produksi, maka kita dapat memperhitungkan UA dengan cara unit produk selesai ditambahkan dengan perkalian dari tingkat penyelesaian setiap elemen biaya dikalikan dengan unit yang belum selesai. Nah, nanti akan ada contohnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengumpulkan elemen biaya. Mengumpulkan elemen biaya apa saja? Elemen biaya bahan baku yang dimasukkan dalam proses, kemudian elemen biaya tenaga kerja langsung yang dimasukkan dalam proses, kemudian elemen biaya overhead pabrik yang juga merupakan elemen biaya produksi di metode harga pokok proses. Kemudian yang ketiga adalah menghitung harga produk tiap unit. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan elemen biaya seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi, bahwasanya HP harga produk dihitung pada setiap unit. Maka di setiap elemen biaya ini nanti baik bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan BOP nanti akan diperhitungkan setiap unitnya dibagi dengan unit equivalent yang sudah diperhitungkan itu tadi. Kemudian yang keempat adalah menghitung HP harga pokok produk jadi. Nah, setelah kita menemukan elemen biaya, setiap elemen biaya ini per unitnya berapa sih? Oh, biaya bahan baku ini setiap unitnya kena segini. Elemen biaya tenaga kerja setiap unitnya akan dibebankan segini. Begitu juga dengan BOP. Nah, ketika kita sudah memperhitungkan setiap elemennya itu per unitnya berapa, kita dapat menentukan, oh, total biaya produksi per unit itu sekian. Nah, ketika kita sudah menemukan total biaya produksi per unitnya, maka kita akan menghitung HP dari produk jadi dengan cara mengalihkan unit produk yang sudah selesai disimpan di gudang dan akan dikirimkan di gudang dikalikan dengan harga pokok per unitnya yang sudah diperhitungkan itu tadi. Nah, kemudian menghitung harga pokok produk dalam proses. Nah, ketika kita sudah memperhitungkan ini menggunakan HP per unit totalnya ya. Jadi BBB ditambah BDK dan BOP. Nah, sedangkan di harga pokok produk dalam proses ini itu sendiri-sendiri sesuai dengan UA-nya atau unit equivalent-nya karena ini didasarkan pada penyelesaian setiap elemen biaya karena setiap elemen biaya itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, maupun biaya overhead pabrik ini, mereka memiliki persentase penyelesaian yang berbeda.
maka dari itu kita harus menyesuaikan. Nah, maka dari itu dia akan menghitung sesuai dengan HP di elemen biaya per unitnya. Nah, untuk lebih memahami nanti kita akan membahas sesuai dengan contohnya. Nah, setelah kita memperhitungkan semuanya ini, baru kita dapat menyusun yang namanya laporan biaya produksi. Sekarang kita akan melihat contoh pencatatan dari pembebanan biaya terlebih dahulu ya. Contoh pembebanan biaya, kita harus tahu dulu aliran pembebanan biayanya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa elemen biaya produksi ini terdiri dari 3, yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Di mana ketiga elemen biaya ini nantinya akan menjadi biaya produksi. Dan biaya produksi itu nantinya akan menjadi di persediaan bahan jadi yang nanti akan masuk di laporan neraca. Nah, selain itu, untuk bahan-bahan yang masih dalam proses dan belum selesai, nah mereka juga akan dibebankan di persediaan bahan dalam proses. Jadi memiliki akun tersendiri ya, berbeda dengan ketika kita melakukan praktikum akuntansi perusahaan dagang, di mana persediaan yang kita ketahui hanya persediaan barang dagang. Nah, kalau di perusahaan manufaktur ini kita memiliki 3 persediaan. Ada bahan baku, bahan jadi, dan bahan dalam proses. Kemudian kita akan melihat contohnya secara langsung. Nah, di sini ada PT Sumber Jaya Abadi, di mana Sumber Jaya Abadi ini memproduksi di bidang fashion dan mengelola produksinya melalui satu departemen saja. Nah, diketahui ini ada pengumpulan biaya ya, pengumpulan data produksi. Yang pertama adalah biaya produksi yang diserap pada bulan November tahun 2022. Yang pertama adalah biaya bahan baku sebesar 5.250.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja sebesar 3.920.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 3.528.000. Nah, untuk pencatatannya sendiri ini dicatat melalui jurnal ya, teman-teman. Nah, yang pertama, pembebanan untuk biaya bahan baku. Nah, karena biaya bahan baku ini masuk dalam proses, maka perlu jurnal ya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah produk dalam proses BBB. Nah, ini didebet sebesar 5.250.000. Kemudian kreditnya ini persediaan bahan baku. Kenapa kok persediaan bahan bakunya kok dikredit sih, Bu? Iya, karena persediaan bahan bakunya ini diserap, diproses. Nah, sehingga produk dalam prosesnya dia akan bertambah dari apa? Dari BBB-nya, dari bahan bakunya sendiri. Nah, kemudian begitu juga dengan pembebanan biaya bahan baku. Ini biaya tenaga kerja. Nah, di biaya tenaga kerja ini, dia produk dalam proses BTK, biaya tenaga kerja. Nah, sedangkan kreditnya ini beban gaji, karena kita menyerap biaya tenaga kerja itu melalui nominal yang ada di beban gaji. Nah, ini sesuai ya, harus sesuai dengan klasifikasinya sendiri. Kan ada klasifikasi gaji untuk staff, gaji untuk penjualan, gaji untuk pabrik. Nah, untuk BTK yang diproses di produksi ini hanyalah BTK untuk orang-orang yang berkecimpung dalam proses produksi saja. Nah, ini kemudian ada pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, di pembebanan biaya overhead pabrik juga sama, produk dalam proses BOP tapi dia. Nah, kemudian untuk yang kreditnya ini BOP yang sesungguhnya. Nah, di sini kan elemen biaya BBB 1050, BTK 800, dan BOP 720. Nah, ini juga disesuaikan di sini ya, teman-teman. Nah, jadi secara keseluruhan total produk dalam proses itu ada 876.000, sehingga kita dapat menjurnalnya sama dengan produk jadi. Nah, kalau tadi kan persediaannya dia dimasukkan persediaan produk jadi. Nah, kalau
Yang belum selesai ini dimasukkan di persediaan produk dalam proses. Jadi mau produknya itu sudah jadi, mau produknya itu belum jadi, itu tetap harus dicatat dan dilaporkan. Di mana itu keduanya akan masuk di laporan neraca nantinya. Kemudian, kita akan menyusun laporan biaya produksi. Nah, laporan biaya produksi ini, yang pertama kita harus menuliskan identitasnya terlebih dahulu. Bulan apa, nama perusahaannya apa, jenis laporannya apa. Kemudian isinya itu ada 3 elemen. Nah, yang pertama adalah data produksinya, kemudian gimana pembebanan biayanya, dan perhitungan biaya produksinya itu dialokasikan apa aja. Nah, yang pertama data produksi, seperti yang udah dijelaskan tadi, ada unit yang masuk proses, ada yang sudah jadi dan ditransfer ke gudang, ada yang nantinya itu ditransfer sesuai dengan departemen berapa, dan juga ada unit produk yang diproses akhir. Jadi, ini juga harus balance unit produk yang masuk proses itu berapa dan yang nantinya akan dilaporkan yang sudah selesai di gudang maupun yang belum jadi itu harus sama. Nah, kemudian yang kedua yakni pembebanan biaya. Pembebanan biaya yang terdiri dari 3 elemen yakni BBB, BTK, dan BOP. Nah, ini kita tinggal masukkan hasil perhitungan kita yang tadi. Kemudian kita dapat memperhitungkan perhitungan biayanya. Nah, ini ketika kita sudah melewati prosedur-prosedur yang sebelumnya, kita sudah menghitung, maka kita secara mudah dapat menyusun laporan biaya produksi. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. Oh, ini sebesar 11.822. Kemudian produk dalam proses ini per elemen biayanya 420, ada yang 240 dan juga 216. Sehingga di total HP produk dalam proses itu ada 876. Dan biaya dari alokasi produk jadi dan juga produk dalam proses totalnya itu 12.698. Hal ini sama dengan biaya yang diproduksi. Seperti itu. Nah, dan untuk penjelasan dari metode harga pokok proses, selanjutnya kalian dapat mengikuti pemodelan-pemodelan yang ada terhadap kasus-kasus di dalam perhitungan metode harga pokok proses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.